Inilah 21 pemain timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Pledoi untuk Stefano Lillipali agar dipanggil timnas Indonesia saat lawan Irak. Media Vietnam nilai timnas Indonesia bakal merepotkan karena dua hal ini. Usai lakoni TC di Jerman, mental bertanding timnas U17 Indonesia makin solid jelang Piala Dunia U17 2023. Kabar gembira untuk timnas Indonesia, Elkan Bagot sudah pulih dan siap dimainkan saat jumpa Fulham. Inilah 21 pemain timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Timnas U17 Indonesia sebelumnya sudah menjalani pemusatan latihan di Jerman. Saat ini, anak asuh Bima Sakti bakal bertolak ke Surabaya untuk berlaga di Piala Dunia U17 2023 yang dimulai pada 10 November 2023. 21 pemain tersebut merupakan skuad resmi timnas U17 Indonesia pada ajang Piala Dunia U17 2023. Berdasarkan susunan pemain sendiri, Bima Sakti mempercayakan kepada para pemain yang sudah bermain sejak level U16. Beberapa nama yang dimaksud adalah M. Iqbal Gwijangge, Rizan Nurfiat, Ahmad Zidan, Muhammad Kafiatur, Sultan Jaki, Arkan Kaka, dan Muhammad Nabil Asyura. Selain itu, ada beberapa pemain keturunan dalam skuad akhir timnas U17 Indonesia. Ada nama Jidabin yang sudah jadi langganan sejak level U16. Selain itu, ada dua nama anyar yang didaftarkan oleh Bima Sakti. Keduanya adalah Ama Verkik dan Wilbur Scott de Halim Jardim. Timnas U17 Indonesia bakal satu grup dengan Ekuador, Panama, dan Maroko di grup A. Berikut daftar 21 pemain timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Pledoi untuk Stefano Lillipali agar dipanggil timnas Indonesia saat lawan Irak. Pelatih Borneo FC gambarkan segalanya. Netizen Indonesia sempat mempertanyakan keputusan Shin Tae-yong tak membawa Stefano Lillipali ke timnas Indonesia saat FIFA Matchday. Padahal dirinya sempat dipanggil ketika lawan Turkmenistan pada September 2023. Kini, penyerang berusia 33 tahun itu semakin menunjukkan kelasnya dengan performa sensasional di Liga 1. Stefano Lillipali saat ini menjadi pemain lokal tersubur hingga pekan ke-17 dengan koleksi 9 golnya. Terkini, ia memborong 3 gol saat Borneo FC menang 3-1 atas Dewa United. Hasil ini juga sekaligus memastikan Borneo FC menjadi juara paruh musim 2023-2024. Lillipali juga menjadi raja assist bersama Alexis Masidoro dengan koleksi 8 buah. Dengan begitu, pria dengan tinggi 175 cm itu telah berkontribusi pada 17 gol Borneo FC musim ini. Maka, dengan performa ciamik ini banyak netizen yang meminta Lillipali agar dipanggil timnas Indonesia lagi, terutama saat FIFA Matchday November 2023 mendatang. Sebuah pledoi atau pembelaan yang diamini oleh pelatih Borneo FC Vital Huistra. Vital Huistra menggambarkan segalanya, kelebihan Stefano Lillipali yang memang jadi kekuatan utama Borneo FC. Dia adalah kapten yang sangat baik, dia sangat bekerja keras, kata Vital Huistra. Dia memperlihatkan seperti apa energinya. Dia adalah contoh dan patut menjadi panutan bagi seluruh tim sebagai seorang kapten. Jika bekerja dengan keras, seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda akan mendapatkan balasannya, akan mendapatkan penghargaannya, tambah Vital Huistra. Media Vietnam nilai timnas Indonesia bakal merepotkan karena dua hal ini. Sebagai informasi, timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam dua ajang yang berbeda. Pertama, yakni putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim kini berada di grup F. Selain timnas Indonesia dan Vietnam, grup F dihuni oleh Irak dan Filipina.
Sedangkan ajang selanjutnya adalah Piala Asia 2023. Timnas Indonesia dan Vietnam nantinya bersaing di grup D. Dua negara lainnya yakni ada Jepang dan Irak. Tahun 247 menilai bahwa Timnas Indonesia bakal merepotkan Vietnam karena dua alasan. Alasan tersebut yakni adanya program naturalisasi yang terus digaungkan oleh PSSI dan rencana Timnas Indonesia menggelar TC di Eropa. PSSI saat ini memang terus berupaya melakukan naturalisasi pemain guna semakin memperkuat Timnas Indonesia. Kabar terbaru menyebut bahwa proses naturalisasi Jay Ijes dan Nathan Zoaon sedikit dikebut. Di sisi lain, tim asuhan Sintayong juga disebut bakal menggelar pemusatan latihan di Turki. Hal tersebut dijadwalkan terlaksana sebelum Timnas Indonesia tampil di Piala Asia 2023. Inilah yang diungkapkan oleh media tersebut. Dengan naturalisasi pemain besar-besaran, Timnas Indonesia akan menjadi lawan yang tidak menyenangkan bagi Timnas Vietnam. Terutama, Timnas Vietnam sedang dalam masa transisi setelah dinahkodai Philippe Treisser. Selain itu, Timnas Indonesia juga melakukan investasi besar. Tim asuhan Sintayong akan berlatih di Eropa sebelum menghadapi Vietnam di putaran final Piala Asia 2023 pada 19 Januari 2024. Tulis T tahun 247. Usai lakoni TC di Jerman, mental bertanding Timnas U17 Indonesia makin solid jelang Piala Dunia U17 2023. Timnas U17 Indonesia sempat melakoni pemusatan latihan di Jerman selama sebulan. Pemusatan latihan ini bertujuan untuk mematangkan persiapan Garuda Asia menghadapi Piala Dunia. Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan tentu tak hanya melakoni sesi latihan selama berada di Jerman. Garuda Asia juga melakoni beberapa pertandingan uji coba. Tercatat, Timnas U17 Indonesia melakoni 7 laga uji coba selama di Jerman. Bima Sakti bermaksud untuk meningkatkan mental bertanding para pemain Timnas U17 Indonesia. Untuk itulah, dia mendesain 7 pertandingan uji coba dengan sistem sedemikian rupa. Bima Sakti menyusun level lawan dari yang divisi terendah dan naik setahap demi setahap agar bisa tampil maksimal. Bima Sakti bersyukur bahwa pemusatan latihan di Jerman tidak sia-sia. Menurutnya, mental bertanding Timnas U17 Indonesia semakin solid saat bermain melawan tim-tim kasta tertinggi Bundesliga. Kabar gembira untuk Timnas Indonesia, Elkan Bagot sudah pulih dan siap dimainkan saat jumpa Fulham. Sintayong sedikit lega dengan perkembangan terkini Elkan Bagot jelang laga 2 laga Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar baik menghampiri Timnas Indonesia di tengah badai cedera sejumlah pemain pilar. Ipswich Town baru saja memberikan pernyataan ke media Inggris soal Elkan Bagot. Elkan Bagot dinyatakan tidak mengalami cedera serius. Bahkan, Elkan Bagot dinyatakan sudah bisa main saat timnya bakal berjumpa lawan Fulham pada putaran keempat Piala Liga Inggris. Elkan Bagot sebelumnya dinyatakan cedera selepas memperkuat Timnas Indonesia senior lawan Brunei Darussalam di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Kondisi tersebut membuat Elkan Bagot masih diragukan tampil di pertandingan lawan Fulham. Kendati demikian, asisten manajer Ipswich Town, Martin Ford, menyatakan bahwa bek bertinggi 193 cm tersebut dalam kondisi bagus. Menurutnya, Elkan Bagot hanya merasakan nyeri pada bagian punggung. Rasa nyeri tersebut disebabkan karena menempuh perjalanan Indonesia ke Inggris dengan rute yang berbeda. Namun, Martin Ford tidak menjelaskan lebih lanjut rute penerbangan yang diambil Elkan Bagot untuk kembali ke Inggris. Elkan Bagot juga sudah bergabung dengan latihan tim sejak Selasa. Sepanjang musim ini, Ipswich Town memang menerapkan rotasi pemain. Untuk ajang seperti Piala Liga Inggris, Kieran McKenna tak ragu untuk menurunkan sejumlah pemain cadangan seperti Elkan Bagot. Bagot telah dimainkan secara penuh di 3 pertandingan turnamen ini sebelumnya. Hanya saja, kehadiran Axel Tuanzebe
bisa mengancam posisi Baggett di starting 11 untuk laga nanti. Sejauh ini, ada 4 nama pemain timnas Indonesia yang mengalami cedera. Keempat pemain tersebut adalah Egy Maulana Fikri, Sandy Walsh, Marcelino Ferdinand, dan Ivar Jenner. Erick Thohir optimistis timnas U17 Indonesia bisa tampil maksimal di Piala Dunia U17 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir optimistis dengan kekuatan timnas U17. Dan Bima Sakti resmi merilis skuad akhir timnas U17 Indonesia untuk Piala Dunia U17. Bima Sakti sendiri memanggil 21 nama untuk Piala Dunia U17 2023. Pada ajang Piala Dunia U17 2023, timnas U17 Indonesia bakal satu grup lawan Maroko, Ekuador, dan Panama. Berdasarkan komposisi skuad timnas U17 Indonesia sendiri, Bima Sakti percaya dengan sebagian besar pemain yang bergabung dalam skuad juara Piala AFF U16 2022. Selain itu, timnas U17 Indonesia juga dihuni oleh 2 pemain luar biasa dari klub luar negeri, yaitu Welbel Jardim dan Amal Berkih. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI merasa optimistis dengan skuad timnas U17 Indonesia pilihan Bima Sakti. Apalagi pemilihan skuad tersebut juga dibantu oleh 2 sosok berkelas, yaitu Indra Syafri sebagai Direktur Teknik dan Frank Wormuth sebagai konsultan. Soal komposisi tim, Erick Thohir percaya bahwa kombinasi skuad juara Piala AFF U16 dengan para pemain dari luar negeri bisa berdampak positif untuk timnas U17 Indonesia. Bima Sakti ajak 14 pemain jebolan juara Piala AFF U16 2022 ke Piala Dunia U17 2023. Sebanyak 14 pemain jebolan juara Piala AFF U16 2022 bakal memperkuat timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Sebagai pengingat, timnas U16 Indonesia berhasil meraih gelar juara Piala AFF U16 pada tahun 2022 silam. Kala itu, timnas U16 Indonesia sukses mengamankan gelar juara usai mengalahkan Vietnam di partai final dengan skor tipis 1-0. Pertandingan tersebut terlaksana di Stadion Mangkuharjo, Sleman, Yogyakarta. Setelah itu, tugas berat harus dijalani Bima Sakti. Pelatih berusia 47 tahun tersebut harus memimpin timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Ajang ini rencananya digelar hingga tanggal 2 Desember 2023 dan dimulai pada tanggal 10 November besok. Timnas U17 Indonesia nantinya harus bersaing di grup A dengan Ekuador, Maroko, dan Panama. Dalam daftar tersebut, mayoritas pemain yang ada merupakan jebolan juara Piala AFF U16 2022. Muhammad Kafiatur Rizky yang merupakan pencetak gol ke gawang Vietnam juga turut dibawa. Selain itu, ada 13 nama lagi dari jebolan juara Piala AFF U16 2022 yang ambil bagian. Rincian pemainnya sebagai berikut. Penjaga gawang ada Andrika Fatih Rasman, pemain belakang Rizar, Muhammad Adri Pangestu, Sultan Zaki, Habil Akbar, dan Muhammad Iqbal Rizange. Di posisi pemain tengah ada Ahmad Zidan, Mohanif, Vigo Denis, Muhammad Kafiatur, Zidabin, Muhammad Rizky Aprizal, dan pemain depan ada Arkan Kaka dan juga Muhammad Nabil Ashura.